Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Hilman Dwi Prasetyo. Di sini saya akan sedikit membahas tentang integrasi Quantum JIS dengan GIAPANET. Oke, sebelum saya jauh berbicara tentang integrasi tersebut, saat ini kebetulan saya menggunakan versi Quantum JIS yang terbaru, yaitu 3.16.10 atau biasa disebut Hanover. Sedangkan plugin GIAPANET yang saya gunakan saat ini yaitu plugin versi terbaru ada di versi 2.5. Nah, untuk versi ini sudah sangat stabil dan minim sekali error. Jadi saya di sini merekomendasikan untuk selalu menggunakan Quantum JIS versi baru atau paling stabil. Untuk versi 2.5 itu hanya support di Quantum JIS versi 3 ke atas, sedangkan untuk versi 3 ke bawah itu akan mendapatkan plugin GIAPANET dengan versi 0.94. Nah, sebelum saya bicara lebih lanjut, data apa saja yang digunakan dalam melakukan atau mendukung penggambaran jaringan perpipaan, yaitu yang pertama data DEM. Ini data yang sangat krusial sekali untuk supporting dalam kita melakukan penggambaran. Ini yang nantinya akan kita dapatkan elevasinya dari data DEM ini. Jadi ketika nanti kita akan menggambar junction akan otomatis mendapatkan elevasi dia ambil dari data DEM. Itu juga dengan panjang pipa. Oke, yang kedua saya gunakan di sini yaitu Google Satelit juga untuk mempermudah penggambaran juga agar terlihat peta. Lalu yang kedua data yang saya gunakan di sini yaitu data water meter atau bisa juga data titik-titik pelanggan atau data calon pelanggan yang bisa digunakan yang nantinya akan mempermudah kita dalam melakukan pengisian demand di EPANET. Yang kedua yaitu jaringan perpipaan. Di sini saya sudah ada jaringan perpipaan existing untuk mempermudah penggambaran. Sebenarnya ini layaknya backdrop seperti di EPANET. Cuman apabila kita menggambarkan jaringan perpipaan di Quantum JIS ini, kita akan lebih mudah karena untuk scroll zoom-nya kita bisa pakai mouse dan lebih stabil lah kalau menurut saya untuk penggambaran dan sangat dipermudah dalam kita melakukan penggambaran tersebut. Nah, saya detailkan lagi untuk titik-titik water meter. Di sini saya masukkan data yaitu data rekening ditagih per bulannya. Karena ini hanya sampel, jadi saya masukkan 3 bulan saja dengan sampel pemakaiannya yaitu 62 setara semua, dengan di Februari yaitu 58 dan Maret yaitu 59. Ini dalam satuan meter kubik. Sedangkan untuk base demand-nya ini merupakan kalkulasi dari akumulasi 3 bulan tersebut. Kemudian kita jadikan liter per detik. Oke, yang selanjutnya data pipa. Kita coba buka data pipa ini, hanya saya masukkan diameter saja dan jenis pipa. Oke, untuk langkah selanjutnya, apabila kita ingin menggambarkan jaringan perpipaan dengan GIAPANET, bisa kita buka plugin, lalu GIAPANET, kita klik GIAPANET. Nah, di sini akan muncul layar
di mana kita akan menyimpan file tersebut. Jadi saya simpan di sini dengan nama latihan 1. Nah, akan muncul pilihan koordinat reference system. Berhubung kita saat ini akan menggambarkan jaringan yang ada di Magelang, maka saya akan gunakan UTM Zone 49S. Oke, nah akan muncul lagi yaitu option hidrolik dari GPanet. Nah, di sini yang perlu kita ubah hanyalah head loss formulanya. Kita akan gunakan head loss formula yaitu Hazen-Williams. Jika sudah, bisa langsung diklik OK karena angka-angka yang di bawah ini atau settingan yang di bawah ini tidak perlu kita rubah. Ini sudah otomatis menyesuaikan settingan dari EPANET. Jika sudah, diklik OK. Nah, di sini merupakan workspace dari GPanet. Ini ada junction, reservoir, tank, pipa, pompa, ataupun valve. Sedangkan di bawah ini dua ini untuk move elemen itu untuk menggeser junction ataupun pipa. Dan di sini ada delete elemen. Apabila kita salah dalam melakukan penggambaran, bisa kita delete. Oke, sebelum kita mulai menggambar, kita harus pastikan apakah data DEM itu sudah masuk ke dalam GPanet ini. Kita cek kembali, kita klik OK. Oke, ya selanjutnya yaitu kita akan melakukan penggambaran. Saya akan taruh reservoir di sini. Oke, ini sudah masuk ya elevasinya. Dan yang selanjutnya kita akan tambahkan pipa. Nah, perlu kita perhatikan juga untuk penggambaran pipa ini. Sebelum kita menggambar, alangkah baiknya kita klik pipe properties dan kita isikan diameter pipa itu sama dengan pipa existing yang ada di GIS ini. Di sini tertulis yaitu 75 mm. Sedangkan materialnya, karena saya menggunakan pipa PVC, maka saya pilih yaitu plastik. Di sini banyak sekali untuk pilihan material. Sebenarnya untuk di dalam EPANET sendiri itu jenis-jenis material ini tidak ada datanya. Yang ada hanyalah koefisien kekasaran dari pipa tersebut, yaitu angkanya ini. Untuk plastik sendiri ini terdapat range di antara 130 sampai 150. Saya gunakan 130 saja. Oke. Jika sudah, bisa kita dekatkan ke reservoir, akan ada tanda merah, berarti itu bisa kita sambungkan. Lalu klik kiri di sini, kemudian klik kanan untuk selesai menggambar. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menggambar keseluruhan jaringan ini. Nah, untuk pipa selanjutnya yaitu 50 mm. Nah, kita sesuaikan dulu pipanya yaitu 50. Kita gambarkan. Kita gambar sampai selesai.
Nah, untuk tekukan seperti ini, eh, cara melakukan menggambarnya yaitu kita klik di junction yang awal ini, lalu akan muncul garis merah, klik kiri, nah, maka dia akan otomatis membuat belokan. Jika sudah di ujung seperti ini, klik kiri, kemudian kita klik kanan. Oke, selanjutnya kita selesaikan dalam melakukan penggambaran. Nah, di sini ada pipa yang ternyata belum tersambung. Ini berarti kita harus perbaiki dengan cara hapus saja. Ya, otomatis pipanya akan terhapus, tapi untuk junctionnya masih utuh. Lalu kita tambahkan. Oke. Nah, ini ada juga yang belum tersambung. Kita hapus dulu. Lalu kita perbaiki. Oke, kalau sudah kita save, akan muncul project save. Ini berarti kita berhasil untuk melakukan penyimpanan. Langkah selanjutnya itu kita akan coba cek apakah elevasi dan panjang pipa tersebut sudah otomatis masuk. Bisa kita cek di junction, layer junction, kita klik kanan, kemudian buka open attribute table. Nah, di sini sudah muncul elevasi otomatis karena ini ambil dari data DEM yang sudah kita masukkan tadi di awal. Sedangkan untuk panjang pipa kita coba cek. Nah, panjang pipa ini sudah masuk juga. Nah, panjang ini dalam satuan meter. Nah, roughness-nya juga sudah. Oke. Nah, berhubung di sini banyak sekali titik-titik SR yang mungkin agak berjauhan dengan junctionnya, alangkah baiknya kita memberikan tambahan junction di pipa yang menurut kita itu terlalu panjang. Jadi kedepannya nanti junction satu junction ini tidak terlalu terbebankan oleh banyak pelanggan. Jadi yang pelanggan tengah ini akan ikut base demand akan masuk otomatis ke dalam sini, gitu. Tinggal kita tambahkan, tinggal diklik. Oke, coba kita cek lagi. Nah, ini ada juga yang belum tersambung. Oh, ternyata ada dua. Ini bisa kita hapus. Lalu kita tambahkan lagi. Nah, kenapa terjadi dua tersebut? Karena pada saat kita melakukan penggambaran itu snappingnya itu kurang. Jadi belum sampai tanda merah seperti ini, tapi kita sudah mengeklik. Itu karena tingkatan zoom sebenarnya.
Jadi sebelum kita mengklik mengklik kanan, sebaiknya kita pastikan dulu sudah ada merah-merahnya ini. Oke, jika sudah, kita klik kanan. Gitu. Oke, jika sudah kita save. Nah, coba kita pakai untuk move elemennya. Nah, ini cara untuk menggunakan move elemennya. Kita klik junction yang akan digeser. Jangan dilepas untuk kliknya, kita hold. Nah, misal kita geser ke sini. Nah, udah bisa. Oke. Jadi di sini mungkin Bapak Ibu masih kurang jelas untuk pipanya. Itu bisa kita besarkan dari pipe ini. Kita besarkan properties, simbol. Nah, ini tinggal kita tambahkan lagi. Apabila masih kurang besar, bisa kita tambahkan lagi. Scroll. Nah, ini sudah cukup besar, sudah cukup terlihat ya. Oke. Kita save lagi. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan memasukkan daemon ini yang akan kita ambil dari akumulasi perhitungan titik-titik SR atau titik-titik pelanggan ataupun calon pelanggan. Pada konsepnya untuk memasukkan titik-titik tersebut kita akan menggunakan demand calculator dan dia akan otomatis menghitung base demand terdekat atau titik-titik SR terdekat akan otomatis masuk ke junction yang ada di sekitar. Baik, untuk cara memasukkan base demand secara otomatis, kita akan gunakan plugin ataupun script dari demand calculator. Nah, kita buka saja. Oke, selanjutnya source layer di sini kita ambil yaitu di mana angka base demand itu berada. Yaitu ada di layer watermeter. Sedangkan untuk source demand field-nya ini kita ambil dari field base demand. Sedangkan target layer itu yaitu junction. Jika sudah bisa kita run. Nah, di sini akan otomatis masuk ke junction-junction terdekat. Tapi perlu kita lihat di sini sebenarnya itu belum masuk ke junction yang dari ARPANET-nya. Melainkan dia membuat titik-titik replikasi dari junction, yaitu target with demand layer. Ini merupakan akumulasi perhitungan dari base demand. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan menghubungkan target with demand layer ini untuk kita masukkan demandnya ke dalam junction dengan cara kita klik kanan dari junctionnya, kemudian properties, kemudian kita klik join, kemudian kita klik tambahkan ini join layer yang kita ambil yaitu target with demand layer. Untuk join field-nya kita pilih ID, sedangkan target field-nya ID. Jika sudah, klik OK. Klik OK. Lalu kita cek kembali di atribut dari junction-nya. Nah, di sini ada field tambahan dari target with demand layer. Jadi di sini ada
tidak hanya ada field dari GeoPanet-nya, mungkin ada tambahan. Nah, ini sudah masuk daemon layer-nya, cuman belum masuk datanya ke daemon dari field GeoPanet-nya. Untuk memasukkan datanya, tinggal kita pilih di pojok kiri ini, kita pilih daemon, kemudian kita pilih di sini yaitu target with daemon layer base daemon. Jika sudah, kita update all. Nah, sini akan otomatis mengisikan karena sudah terhubung dari join table tadi. Nah, kita cek dari nomor 1 ini sama, nah, nomor 2 sama. Oke. Oke, yang selanjutnya yaitu kita hapus terlebih dahulu untuk join-nya sebelum kita menyimpan project-nya. Kita hapus, jika sudah klik OK, kemudian kita save. Nah, ini penggambaran jaringan GeoPanet ini sudah selesai. Maka akan kita coba cek di sini, yaitu file tadi saya simpan dengan latihan 1 INP. Oke, maka kita coba cek terlebih dahulu latihan 1 INP. Kita coba buka. Nah, di sini muncul error dari EPANET ya. Ini kita abaikan saja, ini tidak menjadi masalah untuk kita melanjutkan EPANET-nya. Kita klik OK saja. Nah, di sini sudah terlihat jelas ya hasil gambar tadi kita sudah masuk semua datanya. Coba kita cek. Nah, ini 366 dengan base daemon 0,2. Oke. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita akan mencoba mensimulasikan jaringan EPANET ini dengan cara kita yaitu menambahkan pattern. Jadi pattern di sini yang akan kita tambahkan yaitu flow vector dan head vector. Oke, sebelum kita menambahkan tersebut, kita coba cek terlebih dahulu untuk hasil dari node dan linknya. Bisa kita klik kanan, option, notation, kita klik display link dari value, lalu display node. Jika sudah oke. Nah, di sini node-nya coba kita tampilkan yaitu elevasi. Sedangkan untuk link-nya kita coba tampilkan yaitu length atau panjangnya. Nah, di sini sudah otomatis kan, karena kita melakukan penggambaran di QuantumGIS sangat mudah sekali dalam kita melakukan analisa di EPANET karena sudah dibantu oleh GIS dalam melakukan penggambaran. Oke, yang selanjutnya yaitu kita menambahkan pattern. Untuk patternnya, berhubung di sini saya sudah membuat untuk patternnya yaitu ada di sini flow vector dan ada juga pattern head vector. Nah, flow vector ini merupakan pattern dari pola pemakaian air wilayah ini. Di sini terlihat jelas yaitu jam puncaknya 1,2. Lalu mungkin ada pertanyaan, dari mana sih pola pemakaian itu diambil? Pola pemakaian diambil tersebut yaitu dari kita ambil data ngejam istilahnya. Data ngejam itu kita pantau tekanan selama 24 jam di jaringan tersebut dan
ini ketemu pemakaiannya yaitu 25, 24, itu akumulasi dari per jamnya. Nah, kemudian akan otomatis dikalkulasikan di sini. Ini yang nantinya akan kita masukkan ke dalam Epanet. Oke. Sedangkan untuk head vector itu sendiri yaitu yang nantinya akan kita gunakan pada pengisian di reservoir ini, karena jaringan ini yaitu bersifat tappingan atau dia terhubung langsung dengan pipa existing, jadi kita butuh sisa tekanan di tappingan tersebut. Untuk menghitungnya yaitu kita cek total head di sini atau elevasi 368, kemudian kita masukkan di sini 368. Di sini merupakan tekanan yang kita ambil dari data di lapangan. Nah, ini head vector yang nantinya akan masuk ke dalam Epanet. Oke, kembali lagi kita ke Epanet. Tadi kita melanjutkan di pattern. Untuk flow vector sudah masuk, datanya sudah komplit. Kemudian kita tambahkan juga yaitu head vectornya. Untuk head vector kita ambil Nah, ini jika sudah kita klik OK. Nah, kita cek juga apakah settingan waktu itu sudah 24 jam atau belum. Nah, ternyata di sini belum 24 jam. Ini masih simulasi dalam waktu 1 jam. Maka kita ubah untuk 24. Untuk simulasi 24 jam. Oke. Jika sudah, pattern sudah. Oke, coba kita lakukan simulasi. Nah, di sini ada negatif. Ini karena head vectornya belum kita masukkan. Nah, kenapa belum kita masukkan? Perlu saya jelaskan juga di sini untuk pattern dari flow vector, dia akan otomatis masuk ke dalam junction-junction yang ada. Nah, ini demand kategoris sudah otomatis 1. Sedangkan untuk head vector itu harus kita masukkan secara manual. Kita klik reservoirnya, kita klik head pattern, kita isikan nama dari head pattern tadi yaitu 2. Oke, selanjutnya coba kita running. Oke, berhasil. Coba kita cek untuk tekanannya. Nah, tekanan dan pipanya yaitu kita cek flow-nya. Mungkin belum cukup terlihat, bisa kita besarkan pipanya atau junction-nya agar gambarnya mudah terlihat. Kita besarkan node size-nya, kita besarkan. Coba kita ganti background ke warna hitam. Nah, region dari flow-nya kita ubah ke equal interval. Pressure-nya juga. Nah, coba kita running. Nah, sudah selesai penggambaran kita kali ini, berhasil sampai dengan running. Oke.